Yesus, Kau yang memberikan kami kekuatan baru setiap hari. Kami kuat semua karena Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kembali berkumpul di tempat ini. Kami percaya pertemuan ini bukan sekedar pertemuan rutin kami, tapi satu kekuatan baru yang Tuhan mau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hatimu kita sembah Dia. Haleluya. Wibawa hati kami Tuhan Yesus untuk terus menyembah Tuhan, untuk terus meninggikan Raja di atas segala raja.
satu hari yang lalu. Pada ini datang kita melihat situasi di sekitar kita itu tidak menentu. Di situ kita bisa melihat dalam 21 hari pun bisa berubah. Bahkan mungkin dalam 3 hari, 4 hari terakhir bisa berubah. Masihkah kita menganggap enteng kehidupan ini? Masihkah kita menganggap berharga semua yang kita miliki di luar Tuhan? Masihkah kita menganggap diri kita jagoan, sanggup mengendalikan apapun sesuai dengan apa yang kita mau? Hari-hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita membuktikan bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Dalam sekejap apapun yang kita miliki itu bisa hilang. Dalam sekejap apapun yang kita genggam erat-erat bisa dipaksa untuk terlepas dari tangan kita. Masihkah kita menganggap enteng didikan Tuhan? Masihkah kita menganggap enteng firman Tuhan? Masihkah kita menganggap remeh setiap nafas kehidupan dan semua yang kita miliki saat ini, dan kita menganggap itu semua adalah karena kehebatan dan kebiasaan kita? Kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lagi berpikir bahwa itu adalah karena kita, tapi semuanya adalah karena Tuhan yang menjaga kita, menuntun kita, mengajari kita, membimbing kita, supaya kita tidak salah di dalam jalan. Kalau kita salah dalam jalan, semua itu bisa berubah. Ada satu pribadi yang namanya iblis yang akan selalu berjalan mengelilingi kita seperti singa yang mengaum-ngaum, yang menunggu kita membuka celah. Dia menunggu kita lengah. Dia menunggu kita lari dari gembala kita. Dia menunggu kita tersesat. Dan kalau itu terjadi, bukan Tuhan yang tidak mau melindungi kita, tapi kita sendiri yang lari dari Tuhan. Kita tidak mau diajar, kita tidak mau dididik oleh Tuhan. Terus yang berkata didikan Tuhan tidak enak. Padahal ketidakenakan itu justru menunjukkan banyak banget dosa dan kelemahan dalam diri kita. Di saat kita sakit hati menerima firman Tuhan, disitulah terbukti sebenarnya bahwa di dalam diri kita banyak sekali ketidakbenaran. Justru saat kita tidak enak mendengarkan firman Tuhan, itu adalah warning bagi kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita yang harus kita benahi. Bukan malah kita menjauh dari Tuhan, bukan malah kita lari dari Dia. Dan dari iblis bersuka cita, bersorak-sorai karena artinya saat kita jauh dari Dia, iblis sudah mempunyai yang sangat besar sekali untuk menghancurkan kita. Dan Tuhan tidak bisa berkata apa-apa karena Tuhan taat kepada firman-Nya. Hanya memandang Dia, hanya berseru kepada Dia saja yang akan menolong. Dan Dia sedih melihat kita seperti itu. Siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman pada malam hari ini. Karena masih banyak firman yang akan menyenangkan hati kita. Justru saat tidak enak itu ada tanda sesuatu yang sakit dalam diri kita yang Tuhan mau obati. Ada sesuatu kekerasan dalam hati kita yang bengkok yang mau Tuhan luruskan. Firman Tuhan yang mendidik seperti itu yang akan menyembuhkan kita, yang akan membuat kita bisa berjalan meraih janji-janji yang memang sudah tersedia di hadapan kita. Aku siap untuk menyampaikan apa yang jadi hatimu ya Tuhan. Segala kekurangan hikmat, keterbatasan dalam kemampuan berkata-kata, kelemahan dalam menafsirkan firman-Mu ya Tuhan, dan banyak sekali kelemahan-kelemahan di dalam diriku. Bagaimana berkata kepadamu, sempurnakan dengan berkat-Mu, supaya segala keterbatasan kelemahan itu tetap bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Roh Kudus memberikan pengertian lebih dalam lagi daripada apa yang Kau katakan, supaya setiap firman yang ditabuh tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan berjalan dan dalam mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Bapa kami Yesus. Dan firman yang kami dengar, satu-satu akan bertumbuh dan berbuah,
Firman Tuhan akan menyembuhkan kami. Firman Tuhan akan memproteksi kami. Firman Tuhan akan membuat kami bisa kuat melangkah, padahal di saat kami berkata, harusnya kamu sudah terlewat. Firman itulah yang membuat hidup kami jadi berbeda, ya Tuhan. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Firman itulah yang membuat kami hari demi hari akan menjadi naik, tapi bukan dengan kesombongan. Naik untuk benar-benar lebih luas lagi bisa menolong mereka. Terima kasih Bapak. Serahkan bahwa kami ke dalam tangan-Mu saja. Malaikat Tuhan menjaga tempat ini, menjaga pondok-pondok pria dan wanita, menjaga keluarga-keluarga kami, bukan hanya di kota Lembang, tetapi di Bandung, di kota-kota yang lain. Dengan situasi saat ini yang apapun bisa terjadi, kami minta Tuhan melindungi keluarga dan orang kami cinta dan kami kasih, ya Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi gada dan perisai kami, menara benteng kekuatan kami, di mana kami bisa tegak bersandar, karena ada Tuhan yang perkasa yang selalu melindungi kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa dan ucapan syukur ke dalam tangan-Mu saja. Syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Siap firman sama-sama katakan. Amin. Amin. Ya. Tadi udah ingat ya pertanyaannya ya. Jadi kebayang di dulunya ke SMA-nya kayak apa ya? Ada yang mungkin datang ini kayaknya mau banget di dulu. Pokoknya kelihatan masih siswa teladan. Ya, shalom. Ya. Terima kasih teman-teman ya. Seperti biasa, Pak Beni ada di depan. Saya bawa tas ini telat ya tadi ya. Kelas sudah mulai, saya baru datang. Ini jadi Maria ya pakai seragam SMA ya. Luar biasa. Tapi ini luar biasa Maria. Ya, saya berpikir begini. Saya respect sama anak SMA-nya. Tidak ada maksud apapun untuk merendahkan kalian kalau nanti ada yang menonton di media sosial. Tapi saya mengerti kenapa hari kami berseragam seperti ini. Karena menunjukkan bahwa secara usia kami itu sudah anak SMA lagi kan. Ya. Tadi saya bilang sama istri saya mewakili seorang siswa yang suka dibully. Zaman sekolah, saya langsung dari atas ke bawah, masa dibully kayak gini gitu ya. Jadi ngebulinya gimana gitu ya mungkin. Jadi secara usia tidak sudah tidak pantas memakai seragamnya lagi. Tapi di luar sana banyak sekali orang-orang yang usia sudah dewasa, tapi pemikirannya masih seperti anak-anak yang masih SMA. Atau saya dapat masih pikir ini mana ya kayaknya masih ada cita-cita berkesamaan gitu. Kenapa ini resikonya sekarang SMA? Tapi saya menganggap di luar sana banyak orang-orang yang usia sudah dewasa, tetapi cara berpikir seperti anak-anak SMA. Itu saya menunggu. Ya, kalau saya kembali lagi flashback ke waktu saya SMA itu masa kita senang-senang ya. Baik kelas 1, kelas 2, kalau udah mulai kelas 3 atau kelas 12 itu baru mulai mikir, aduh kuliah di mana. Tapi mungkin kelas 10, kelas 11 itu masih senangnya main, nongkrong, ya, tawa, gitu. Belajar juga nggak sampai jauh-jauh banget lah gitu. Karena semua itu karena menjadi bagian dalam kehidupan mereka gitu. Gak perlu mikirin tanggung jawab secara umum ya, secara umum. Secara pengetahuan, secara pengalaman juga belum terlalu banyak. Dan mereka wajar seperti itu. Tapi orang-orang di luar sana, orang-orang di sekitar kita yang secara usia sudah dewasa, tapi ternyata kelakuannya masih seperti itu juga. Di saat sudah mulai memiliki pengetahuan, sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki wawasan yang luas,
sudah memiliki penghasilan, sudah memiliki jabatan, sudah memiliki otoritas, tapi kelakuannya masih sama seperti anak SMA. Gak peduli, IGP, sebodoh, kayak lagu bento gitu. Gak peduli orang lain, yang penting asik. Ini yang terjadi kan, fenomena sekarang. Nah, saya ingatkan, kalau ada di antara kita yang masih menganggap enteng dengan kehidupan, kita masih berani nggak menganggap enteng setelah ada situasi kondisi sekarang ini terjadi. John, dengan segala hormat saya minta tolong kepada kamu, John. Saya harus bicara terus, minta tolong banget, tidak ada usaha tolong. Ambil buku saya, John, sama kitab di sini. Tolong John ya. John ini perwakilan dari anak-anak yang paling bandel di kelas kami. Tolong John ya. Jadi, ya, itu John. Thank you. Yang kita tuh John. Ya, teman-teman buat John. Terima kasih John. Saya senang John banyak berubah sekarang. Jadi lebih percaya diri. Jadi saya pengen tahu suatu hari lalu bisa kita sesuatu yang hatiku, saya selalu berkata gitu. Sekarang adalah waktunya sesuatu bisa terjadi, jangan ini, jangan itu gitu. Andalkan Tuhan dalam segala hal gitu. Kita tidak harus situasi seperti ini. Orang yang paling kuat sekalipun, orang yang paling jago sekalipun, orang yang merasa memiliki koneksi begitu luar biasa dengan rencana, pikiran, siapa yang bisa menghancurkan dia, siapa yang bisa menjatuhkan dia, siapa yang bisa mengancam dia, siapa yang bisa membuat dia terbirit-birit. Siapa? 21 hari lalu kita tidak tahu itu. Bangunan yang begitu megah dengan penjagaan yang ketat, siapa yang bisa menghancurkan itu? Gak mungkin. Gimana caranya? Berusaha mempengaruhi orang banyak itu nggak bisa, nggak mudah, konyol. Kalau kita mau melakukan seperti itu, jadi nggak mungkin. Gitu. Tapi dalam sekejap, bisa terjadi. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa sebenarnya. Makanya saya heran gitu ya. Ada satu tentang jawaban yang saya sekarang ingin saya sampaikan juga sedikit ya teman-teman. Di dalam dunia di luar sekarang, di sekitar kita, wakil rakyat diminta pertanggungjawaban oleh rakyat. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, wakil Tuhan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Lebih mengerikan lagi. Dan wakil Tuhan itu bukan hanya secara pendeta aja. Semua anak Tuhan yang sudah menerima pengertian, sudah diselamatkan oleh Tuhan, atau kalau istilah kerennya sama lahir baru, dan dibaptis. Kalau karisma sudah berkuasa roh yang katanya hidupnya berubah, itu wakil Tuhan. Akan diminta pertanggungan sama Tuhan. Itu contoh saya lihat begini. Waduh, diminta pertanggungan sama rakyat itu gampang. Berarti saya juga tadi diminta pertanggungan sama Tuhan. Dan kemarin pun saya juga udah mengerti hal itu. Makanya saya bilang saya persekutuan iman hatiku itu kita bikin untuk benar-benar menyampaikan apa yang Tuhan mau supaya kita berubah. Kenapa saya bilang menginginkan saya adalah menginginkan orang-orang Kristen? Karena justru orang Kristen sekarang yang terhilang. Semakin pintar, semakin cerdas, semakin paham firman Tuhan, semakin terhilang. Karena itu persis banget sama yang di Yohanes pasal 5 kalau tidak salah. Saya tolong bukakan ya sebentar. Yohanes pasal 5 ayat 39. Oke, boleh tampilkan ya? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Oke, ini bicara orang Kristen. Ini bicara orang-orang yang sudah menerima keselamatan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Sudah menyanyi tadi, sebab Kau Allah yang ku percaya. Dia tahu lagu itu. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku,
Semua yang kita pelajari dan kita mulai bertobat itu memberi kesaksian tentang Yesus. Siapa Yesus? Dia juru selamat. Dia Tuhan. Dia suatu pribadi yang berkorban buat anak manusia, mati, dihina, dicemooh demi kita. Dan dia bangkit dan terangkat ke surga dan dia mencurahkan Roh Kudusnya, memberi kesaksian tentang aku. Lanjutnya. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu ironis banget. Makanya saya bilang, orang yang kenal sama saya, gila, Michael penginjilan kepada orang Kristen, sudah jelas orang Kristen sudah menerima Yesus, itu buktinya. Menjadi kitab suci memberi kesaksian tentang Yesus, tapi tidak datang pada kehidupan itu. Contohnya banyak yang saya sebutkan. Makanya saya bilang masih enteng. Sesuatu yang kuat. Saya nggak sebutin nama ya, sudah pasti paham apa yang terjadi sekarang itu orang hebat, orang kuat. Saya bisa menggoncang mereka. Saya ini digoncang sama orang gampang. Tapi mereka siapa? Apa yang terjadi? Di situ membuktikan sehebat apapun koneksi kita, sehebat apapun harta kita, seberapa banyak pun uang kita, dalam sekejap habis. Ini menjadi teguran bagi kita belajar, kita harus sungguh-sungguh. Yang kita mengerjakan adalah jangan sampai keahlian, jangan sampai kepercayaan yang Tuhan kasih pada kita, jangan sampai janji-janji Tuhan sudah tersedia buat kita, jangan sampai banyak bahkan rencana Tuhan yang memang sudah disiapkan buat kita itu direnggut kembali gara-gara kita tidak datang pada kehidupan itu. Makanya dulu saya nggak bangga dengan perkembangan, nggak bangga sama sekali saya. Gak bangga. Bisa saja di musik juga saya gak bangga. Tapi saya bangga kalau bisa Tuhan pakai untuk bisa menjadi penolong. Saya gak mau pakai kata saluran berkat, absurd, tidak jelas saluran berkat. Tetapi kalau penolong jelas, penolong artinya orang yang menolong dalam bentuk apapun. Semoga anak Tuhan bukan cuma sekedar berdoa. Ada seseorang yang mengatakan seseorang bertuhan, dia kalau musik, dia bilang begini, kita harus nyinyir lah. Kita harus nyinyir. Kita doakan mereka. Jangan nyinyir pada para pejabat atau siapa orang yang membantu dia jatuh segala macam. Jangan buat jelek bangsa ini. Saya bilang, dalam hati. Saya ibadah, nanti itu depan dong. Bukan nyinyir. Bisa nggak sih kita menyampaikan kebenaran itu? Yohanes Pembaptis pada saat menegur Herodes itu nyinyir namanya. Kalau kebenaran si suara itu bukan nyinyir. Nyinyir itu kalau kita hanya mengusik yang nggak jelas, ngeledek yang nggak jelas, sambil kita juga nggak jelas. Pokoknya kalau kita jelas hidup kita kasih tahu dong, ini salah. Walaupun kita tetap respect, kita tetap hormat, saya tetap seperti itu kok. Kasih gampang itu namanya orang kecewa, banyak kita harus paham. Makanya kita telah buktinya anak-anak Tuhan, wakil-wakilnya Tuhan, yang suatu saat yang diminta pertolongan oleh Tuhan. Kita tunjukkan bahwa kita tuh memiliki sesuatu yang berbeda dengan yang ada di sekitar kita, terutama orang masih seiman. Kalau kita berbeda dengan orang yang beda iman, itu adalah satu hal yang wajar. Masalah redup semua, bahkan banyak yang mati, saya katakan seperti itu. Tapi saya jadi paham sekarang, ini memang jalan menuju surga itu sempit. Ya, nggak ada di jalan itu nggak sempit gitu. Tapi jalan menuju mau tuh luas. Saya sekarang semakin paham, karena memang sulit. Dan kaki itu dimulai dari rumah Tuhan sekalipun. Firman Tuhan katakan, kalau di rumah Tuhan sekalipun tidak terselamatkan, apalagi orang ada di dunia sana. Saya heran kalau masih awalnya mencari Tuhan yang Tuhan receh, berkat, harta, kedudukan, kemuliaan. Ini kita luar biasa yang seperti itu. Kayak kita mengakui hal itu mendatangkan berkat. Kenapa saya mengakui? Banyak orang mengakui berkat terbukti. Ya memang Yesus bisa memberikan berkat, siapa tidak?
Saya mau bagikan begini. Kita lihat di Ulangan pasal yang 30. Ngomongnya. Judulnya di sini kita adalah polisi setelah tobat menghasilkan kesombongan. Maksudnya saya pertama kiri itu tanda tanya belum saya kirim ya. Pak Benny bingung gitu. Cuma saya kirim lagi. Tanda tanyanya hilang. Ini saya kirim lagi. Karena artinya berbeda ya. Polisi setelah tobat menghasilkan kesombongan. Ulangan pasal 30. Itu saya soal ini ayat ini ya, karena memang bagi saya ini seperti ini suatu jangan begitu Tuhan. Tapi itulah ya, maksudnya saya harus bertemu. Saudara kalau nggak bertemu dalam pemahaman firman Tuhan, tanya lagi mau ada apa. Kok kamu semakin tidak bisa mengerti, hanya mendapatkan informasi dari orang, tetapi kami tidak pernah menggali dengan hikmat pengertian yang Tuhan berikan kepadamu. Makanya kita jadi robot yang percaya ngomong orang, tidak mau pakai nalar, sedikit kita pakai nalar, dibilang kita sesat, sedikit kita pakai nalar, dibilang kita sepenggak. Tata syukur kita punya suatu komunitas yang percaya menyembah kepada Tuhan, tetapi kita diberikan juga kebebasan, tetapi kebebasan untuk salah ya, atau menjadi bidat gitu. Tapi kebebasan itu kita bisa benar-benar mengeksplor apa yang Tuhan berikan di kehidupan kita. Ayo bacakan. Maka apabila segala hal yang berlaku atasmu yang berberkat dan untuk yang telah lakukan hadapkan kepadamu itu, dan kau menjadi sadar dalam hatimu dengan segala bangsa mana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Lanjut. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allah dan mendengarkan suaranya sesuai segala yang dikatakan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lanjut. 3. Maka Tuhan Allah akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Dia akan membukakan engkau kembali dari segala bangsa mana Tuhan Allah mengenakan engkau. Saudara, kalau kita baca dari hukumnya, dari hukum bisa dikasih lihat kan? Oh nggak bisa ya? Oke. Kalau saudara lihat dari hukumnya, judulnya itu adalah pulih setelah tobat. Pulih setelah tobat. Jadi artinya gini, kalau kita bertobat, kita pasti dipulihkan. Artinya itu. Makanya tadi dikatakan ayat 2 tadi, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan perintahkan kepadamu pada hari ini, terus yang paling bawahnya, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau dan seterusnya. Ada kata berbalik dan ada kata memulihkan. Sesudah kita bertobat, Tuhan akan pulihkan. Tapi sama kayak film Cinderella. Saya kadang-kadang kalau nonton Cinderella itu, Cinderella, tahu Cinderella ya? Anak tahu Cinderella? Sepatunya hilang ya, suatu kaca satu ya, suatu kaca. Akhirnya dia ini sama tirinya ya, betul ya? Hah? Siapa itu? Sandra namanya. Oh Sandra, ya. Wah dia jadi kerja paksa bla bla. Pokoknya menderita banget. Pangeran juga dibohongin segala macam. Endingnya married ya? Betul ya, endingnya married ya. Kok saya setiap nonton itu, gimana kita lanjutin filmnya ya? Ya ternyata Cinderella sama pangeran itu ibut gitu, berantem gitu. Ya. Si pangerannya juga jadi kalah, ternyata pura-pura baik dia selamanya. Ya kan? Atau kebalikannya, Cinderella ternyata orang yang dominasi gitu. Dia gak jadi lagi, dia punya anak-anak semuanya. Saya jadi gak bisa menikmati film itu gitu sini. Terlalu aja. Makanya kan bagi saya itu film. Ya, kelanjutannya masih ada. Nanti gimana kalau di nomor 2, mertuanya orang tua udah masih Cinderella gak ada ini ya, gak ada orang tua lagi kan. Gimana kalau para raja, para ratu, kita kan tahu ada ratu ketemu sama orang miskin seperti apa. Oh udah datang banget Cinderella gitu. Tapi sampai di situ. Nah ini juga pulih setelah tobat. Karena setelah saya berpikir setelah tobat, saya seorang pengamat ya, teman-teman. Saya tahu orang-orang yang udah jatuh, bangkrut, bertobat, dipakai Tuhan dalam pelayanan. Tapi ini yang mengerikan. Saya mau mengilustrasikan begini ya. Berdosa dalam kegelapan. Imajinasikan aja ya. Berdosa dalam kegelapan. Garis panah. Bertobat. Terima Yesus. Garis panah lagi. Pulih dalam kondisi hidup baru.
Saya ulangi, berdosa dan dalam gelap, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, pulih hidup yang baru. Dan di saat hidup baru itu dipertahankan, maka hidup itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah-buah dari Roh Kudus pasti akan tumbuh dalam diri kita. Tapi ada satu lagi, hidup sombong. Saya mau ilustrasikan begini. Berdosa itu sama seperti ini. Coba kita lihat di Lukas pasal 6 ayat 9. Lukas pasal 6 ayat 9. Ya. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataan tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang didirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segala buruk dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita lihat di Matius 7:26, rumah di atas tanah tanpa dasar itu adalah tanah yang berpasir. Itu saat kita dalam keadaan berdosa. Ya. Tadi ini kejadian ini, mereka didirikan rumahnya di atas pasir. Hebat, karir hebat, harta melimpah, orang memanggilmu bos tersebut. Ya kan, bentul lagi. Ya. Tapi dalam sekejap ada angin, ada hujan, ada banjir. Itu berdosa. Bertobat. Bangunan yang rusak itu dibangun kembali di atas dasar Yesus. Ya. Jadi ini kan ada dua rumah ya. Ya. Satu lagi ada rumah yang dibangun di atas batu. Bangunan itu juga berdiri. Kalau di atas pasir juga berdiri, tapi di atas pasir. Yang satu lagi di atas batu. Dan pada saat di atas pasir, kena badai, kena banjir, kena angin, roboh. Kalau di atas batu, kena banjir, kena angin, kena hujan dan lain-lainnya, tetap kokoh berdiri. Bertobat itu, hidup itu sudah bangun kembali. Saya ingat anak saya pernah berkata begitu, Pak, tapi Pak, orang yang di atas pasir, kalau dia bertobat, maka runtuhan-runtuhan itu Tuhan akan jadikan sebagai pondasi lagi, dan Tuhan akan membangun bangunan baru yang kuat. Jadi nggak usah cari pindah ke tempat ke tanah yang berbatu, pasir pun kita di dalam Tuhan. Dalam runtuhan dari masa lalu kita, kalau di tangan Tuhan bisa diubahkan menjadi pondasi, dan di atas pondasi itu bisa dibangun bangunan yang megah kalau di dalam Tuhan. Karena masa sih? Sebenarnya mau bisa berpikir itu, saya minta izin. Nanti Bapak kutip ya dalam setiap pelayanannya. Itu bertobat, dibangun kembali, pulih. Bangunan baru itu berdiri dengan kokoh dan megah. Jadi bangunannya di dasar Yesus berdiri megah. Itu pulih. Tadi kan mantan-mantan memakai narkoba ya. Kadang mungkin ada di Bang Hermen malam, Bang. Hati-hati Bang, gua ngeliat kayaknya Bang Hermen masih sama kayaknya. Saya langsung lihat, ada potongan, masa sama kayak gitu tuh. Ya kan? Diperbarui sama Tuhan, diperbagus sama Tuhan. Dijadikan sesuatu yang baru. Hidup itu berubah, cara berpikir berubah, cara berkata-kata berubah. Cara tujuan apapun yang mau kita raih itu berubah. Itu kalau demikian. Habis disimpulkan itu baru. Kita lihat Wahyu pasal 3:20. Wahyu 3:20. Lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok jika orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu akan masuk dan dapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi kalau orang yang dibangun itu, tadi bangunannya sudah bagus, sudah dipulihkan tadi, diisi oleh Yesus, diisi oleh firman. Sekarang saya dalam pemikiran begini teman-teman. Kalau saya berpikir kesembuhan itu adalah datang dari surga.
Sekarang saya berpikir begini, untuk apa kita minta dari surga, kita punya Roh Kudus dan kita juga punya firman Allah yang hidup dalam setiap firman yang kita baca. Tadi waktu saya bilang, ada firman yang berkata yang berjalan dalam kita dan firman itu akan melakukan apa yang dikatakan oleh Bapa kita. Firman yang kita sembuh juga bisa sembuhkan kita. Firman yang kita baca ini tidak akan menjadi sia-sia. Sosok akan muncul kita lagi punya masalah, kita lagi punya kesulitan apapun, kita lagi masa kesedihan. Tiba-tiba firman itu muncul, memberikan kekuatan baru pada kita. Itu gunanya baca Alkitab, itu gunanya baca firman. Jadi firman itu benar-benar bisa menjadi penolong dalam kehidupan kita. Artinya firman itu merubah cara pandang kita. Tapi ternyata tegas. Banyak tadi saya bilang orang-orang yang sudah sepertinya dewasa, orang-orang yang sepertinya lebih tua, tapi mereka masih menggunakan baju SMA ini. Mereka nggak berubah cara pandangnya. Mereka masih seperti anak kecil. Orang Kristen yang hidup ikut Tuhan hanya mencari berkat anak kecil. Orang Kristen yang banyak minta kesembuhan anak kecil, saya bilang. Kenapa anak kecil? Kalau masih sembuh gimana? Mau pindah gitu. Kalau nggak diberkati gimana? Kecewa. Jadi firman itu masuk dalam kehidupan kita. Makanya rumah itu menjadi, istilah saya, rumah produksi kasih. Orang yang hidup baru akan menjadi rumah yang memproduksi kasih. Udah gak ada tempat lagi dengan namanya selfish, dengan diri sendiri, ego, tak peduli, gak ada tempat lagi. Makanya jadi pertanyaan bagi saya, bagaimana mungkin orang yang melakukan firman Tuhan yang begitu sering dia lakukan, tapi rasis, gak pikir. Otak saya itu gak pikir gitu. Masih memandang beda yang di sini dengan yang kaya. Gak habis pikir saya. Kalau saya diproduksi untuk rumah produksi production house untuk sinetron itu dari PH mana? PH-nya adalah sinetron. Sinetron apa? Film apa? Kalau kita production house itu adalah kasih. Yang keluar adalah kasih yang mengalir yang tanpa batas, lintas sektoral, lintas suku, ras, agama, antar golongan dan segalanya. Harus seperti itu. Tapi ternyata yang hidup beradaptasi seperti itu tiba-tiba digerogotin. Awalnya seperti itu mungkin ya, tapi lama-lama digerogotin. Semua kebaikan Tuhan dan dana Tuhan, segala janji-janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupannya malah menjadi kebalikan itu. Sehingga dia menjadi hidup sombong. Yesus jadi dikatakan, aku menutup barang siapa yang mendengar dan membukakan itu akan masuk ke bawah sana, ke bawah. Nah, saudara tahu Matius 12 apa kata? Saudara harus pulihkan, punya harapan, punya sarana yang berbeda. Hidup kita berubah. Lalu dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah tinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi. Ini bicara tentang bagaimana roh jahat itu diusir dari rumah. Saudara boleh baca ayat sebelumnya juga ya, 3:2. Cuma saya nggak ada waktu untuk membahas itu. Rumah jadi kosong, Yesus kita tarik keluar. Haleluya. Yesus luar biasa. Dahsyat. Saudara percaya semuanya. Kosong. Kemasannya sudah dipulihkan oleh Tuhan, tapi kosong. Lukas 11 ayat 26. Ini banyak ayat ya kali ini. Coba jangan ngantuk ya, Jom. Ya. Lukas 11 ayat 26. Oke. Lalu setan tadi ya. Lalu dia keluar dan mengajak juru lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya ada orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Ini bicara tadi yang tadi
Roh Jadi suruh keluar tadi. Dulu waktu saya baca ayat ini, saya bayangkan begini, kalau dia dulu makin narkoba gitu ya, makin narkoba, nanti dia diusir atau dia ada Yesus dalam kehidupannya, maka nanti dia akan makan narkobanya lebih parah. Lebih banyak lagi setan kalau dia okultisme gitu, maka setannya lebih berat lagi levelnya. Yang tadinya masuk kategori level gitu, akhirnya masuk jadi general seperti itu. Ternyata enggak. Saya dapat hikmat begini. Setan masuk kembali dan orang tersebut lebih jahat 7 kali lipat. 7 jahat sempurna, teman-teman. Sempurna dalam kebaikan, simbol 7 adalah Tuhan. Tapi kalau setan 7 kali lipat, siapa yang paling sempurna di atas setan? Lucifer. Sempurna dalam kejahatan, puncaknya di situ. Dan Lucifer itu adalah sang sombong. Yesus keluar, ditolak sama kita. Kita nggak mau tahu lagi dengan firman Tuhan. Satu bilang berdamai, nggak mau. Satu bilang rendah hati, nggak mau. Satu bilang bentuk orang itu, nggak mau. Bisa satu bilang taat, nggak mau. Bisa satu memuliakan Tuhan, gak mau. Jangan narsis, gak mau. Yesus keluar. Dan sisi roh jahat tadi yang masa lalu kita itu dalam kegelapan itu. Dia lihat lagi. Rupanya sisi alam kita atur, tapi kosong. Bawa. Dan ada 7 kali lipat itu adalah bicara kesempurnaan dari sisi jahat. Lucifer langsung. Makanya orang-orang yang tadi yang akhirnya hidup tidak dipenuhi dengan produksi kasih, akhirnya mereka kan narkoba lagi, enggak? Mereka kan narkoba lagi. Mereka juga enggak mungkin enggak main cewek lagi, enggak? Mereka juga mungkin enggak jujur lagi, enggak masalah mereka enggak? Tapi mereka jadi pribadi yang sombong. Sifat-sifat itu sudah masuk. Maka keadaan orang itu lebih buruk dari sebelumnya. Apapun lebih buruk dari sebelumnya. Kalau dulu kita melakukan kejahatan, kita memang tidak mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan. Kita tidak tahu terang, kita tidak tahu ajarannya. Jadi kita katakan wajar. Tetapi lebih buruk dari semuanya, kita ada di bait kudusnya Allah. Kita ada dalam suasana yang kata-kata itu suatu penyembahan di mana seperti itu hadirat Tuhan turun. Nah itu. Saya sudah dulu dengar seperti itu. Ya, hadirat Tuhan dalam dirimu ada sister. Saya turunin, gini memancar ruangan aja. Agar tutup saja rasa orang di sekitar kita. Ya. Dalam suasana yang penuh dengan firman Tuhan. Tapi dia menjadi pribadi yang sombong. Yesaya pasal 14 umumnya. Serem. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Itu tentang Lucifer. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tatamu mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awal, hendak menyamai yang maha tinggi. Teman-teman, saya nggak asal yang memegang ini ya. Saya selalu dalam setiap hari saya selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan saya nggak berkorban. Kadang-kadang saya pernah berkorban di suatu gereja. Saya bukan tipikal orang bisa berkorban 1, 2, 3, 4, 5 gitu enggak. Ya memang yang juga saya sampai 5. Tapi saya sampai pada saya nggak bisa. Indonesia cukup hanya sesuatu kali korban. Saya pimpin jejak juga Indonesia cuma 1. Kalau ada 2 itu udah beda. Waktu saya kemarin sama istri saya waktu kita kuliah di kota Tanjung Pinang itu 2 kali ya dia yang banyak. Saya sudah merasa. Karena saya hanya belajar menyampaikan apa yang Tuhan dan saudara tahu, saya belum bisa ulangi lagi khotbah saya ini. Ya, belum tentu. Nah,
Jadi saya mau menyampaikan begini. Ini pesan buat kita. Dari Yesaya pasal 14, kesombongan Lucifer yang membuat orang itu 7 kali lebih jahat dari sebelumnya. Dia hendak naik ke langit. Ciri-cirinya itu adalah orang yang seperti itu. Ya, naik ke langit. Dia udah tahu tuh di langit itu bukan tempatnya dia, ada sesuatu pribadi lagi yang lebih tinggi dari dia. Berapa banyak di antara kita yang sudah diberkati yang berlimpah-limpah dengan harta, dan kita udah menganggap apa sih? Yang mulai milih-milih teman, milih-milih komunitas, milih-milih tempat nongkrong, udah mulai milih-milih teman pergaulan, kalau yang levelnya aduh masa lalu aduh enggak seperti itu. Terus dia hendak mendirikan tahta, udah naik lagi hendak mendirikan tahta. Berapa banyak di antara kita yang sampai pengen tahta, udah nggak mabok lagi, udah nggak dugem lagi, udah nggak melakukan hal yang dengan hidupnya teratur, ya. Selesai sama kutip ini pagi-pagi saat teduh, malam mungkin doa lagi, ada worship lagi, tapi hendak mendirikan tahta. Bukan tahtanya Tuhan di dalam kehidupannya dan keluarganya, tapi tahta dirinya sendiri. Hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Saudara tahu bukit pertemuan jauh di sebelah utara? Coba kita lihat ini. Mazmur pasal 48 ayat 2 dan 3. Gunungnya yang kudus yang 2 dan 3. Udah ini 2 ya. Oke. Benar ya? Iya. Besar Tuhan yang sangat terpuji di kota Allah kita. Lanjut. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kedengaran bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Bisa dibilang aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Dia ingin duduk menduduki kota raja besar, menduduki Gunung Sion jadi simbol dari Tuhan Yesus sendiri. Berapa banyak kita yang seperti itu? Saudara tahu, gini loh, bukan berarti kalau kita kaya raya aja kita jadi sombong loh. Saudara lagi khotbah seperti ini, saudara menyampaikan sesuatu tentang kebenaran, tapi itu nggak benar dan kalau tidak mau membenarkan, ya bantu Tuhan, ya sama aja udah seperti tadi sama itu. Ingin apa? Ingin duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara tempatnya raja kita. Sama kan? Mungkin kita mau maki-maki orang, tapi saat kita tahu kita tidak benar, kita tidak bertobat, bukan kita satu sudah sama. Oh, dulu kita nggak bertobat, gitu ya. Kita memang nggak tahu kebenaran. Kita tidak pernah ke gereja. Lingkungan teman kita tuh orang-orang yang sejenis semua, gitu ya, benar gitu. Tapi saat kita udah ada, pasti Tuhan bicara. Saat lagi di situ Tuhan bicara. Saat lagi kita nonton TV, Tuhan bicara. Saat lagi di gereja Tuhan bicara. Saat lagi di komsel Tuhan bicara. Dan dia bicara terus menegur kita dan kita tidak mau menerima itu sebagai suatu kebenaran. Saya masih tahu. Keadaan musuh sudah 7 kali lebih buruk daripada semua. Karena sudah puncak dari kejahatan dalam diri kita itu si raja kesombongan itu. Anda tidak menyamai Tuhan. Anda tidak menyamai Tuhan. Kau bukan kasih saya. Gak akan maju dalam urusan ini. Kau bukan kasih saya. Rumah tangga saya gak akan menjadi terhormat seperti ini. Kau bukan kasih saya. Gereja, gitu-gitu aja. Kau bukan karena saya. Tuhannya di mana ya? Saudara, dan semua yang Tuhan berikan kepada kita, semua segala kebaikannya itu yang sebenarnya sangat dia sayang sama kita. Berkat-berkat yang kita minta dia berikan, kesembuhan yang dia berikan yang kita minta dia berikan, karir yang kita minta dia berikan karena dia sayang. Rumah tangga apapun dia kasih, tapi membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Membuat kita semakin menyombongkan diri kita, bukan lagi fokusnya pada Yesus. Saya kemarin mau lihat waktu pengharapan ya, waktu pertama kali saya pernah minumnya, saya heran gitu ya.
Ini maaf nih, bukan buat para pengusaha masih bisa maklum ya, buat para hamba Tuhan yang mendapat pendeta, tolong dengar lah ya. Kenapa pasti kalian harus mewah-mewah banget alhamdulillahnya? Masa sih? Walaupun kita bisa berkata tentang dekat masa ini, lihat di mana kejadian kemarin. Ada harganya nggak? Rakyat itu mengerbu, bersorak-sorai. Ada yang heavy, ada yang camel, ada yang apa merek-merek terkenal. Kayak sampah. Kita yang mengandalkan firman Tuhan, kita bangga pakai itu. Yang itu juga sama banyak orang. Dan gak apa-apa tuh saya kasih 3 kali, saya kasih 3 kali. Kalau ditolak dia marah, oke dia ditolak marah, ya udah pilih aja, jual, bagian modal miskin. Bangun tuh gereja di pelosok-pelosok sana tuh. Masih banyak gereja yang lewat. Masih banyak gembala-gembala yang berperluannya tuh ubi, ketan, sayur. Tapi mereka tetap semangat melayani. Gak tergerak hatimu. Bangga pakai jaman remnya itu tuh. Sekarang bosnya udah gadang-gadang 12,5 M. Ya mungkin jamu tidak seperti itu, harga-harga mahal. Masih bisa memberikan mobil buat hamba Tuhan, masih bisa memberikan rumah buat hamba Tuhan, masih bisa membangun postpay, masih bisa membangun panti asuhan, masih bisa membangun panti jompo, masih banyak kesalahan untuk apa disimpan di pegang di kalung, di tas dan semua segala macam, dan pribadi dia berlutut seperti itu. Mau jadi apa? Bertobatlah, bertobat. Aku ke kamera mau berbagi kamu. Gak ada yang berani ngomong seperti ini. Karena mereka mikir, nanti saya yang diundang lagi saya ngomong seperti ini tempat kita. Saya banggakan Bapak ini sebaik-baiknya. Jangan jadi orang yang jujur dan bijak. Tulis betul-betul boleh dengan Tuhan. Tapi kalau kita salah, coba lihat di Yesaya pasal 28-nya, ayat 17. Yesaya pasal 28 ayat 17. Tadi kan saya bilang kan, saya bilang, pokoknya kalau ada yang firman Tuhan dan tidak tersisih, ya udah itu tuh warning bagi mereka, error. Betul sudah ada alarm merah gitu di dalam dirimu yang mengatakan bahwa kau tidak beres. Kau nggak suka kalau dengan firman seperti ini sudah. Ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Yesaya 28 dan 17. Ya. Tadi ini jangan susul lagi. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmat kau susahkan demi semangatmu. Ke bumi kau lempar pada raja-raja kau susahkan di tontonan bagi mata. Jadi Tuhan membuat Lucifer itu cantik, berhikmat, tapi dia keras semua itu. Karena dia hendak menyayangi Tuhan kita. Dia hendak menjadi Tuhan. Banyak manusia yang ingin jadi Tuhan. Bisa engkau jadi Tuhan oleh Tuhan dan tidak bertobat, kau tidak ingin jadi Tuhan. Kau yang Tuhan gak penting, tok baik-baik aja. Malam ini kau juga masih ada puji Tuhan. Dan tok yang terjadi. Allah benci orang sombong, teman-teman. Tuhan itu menentang orang-orang yang congkak. Ya. Jadi walaupun kita orang, Pak, sehat-sehat, tante, ya silakan. Bukan itu kesombongan yang Tuhan mau, yang mau berikan. Tapi saat kau tidak benar dan Tuhan menegur, kau tidak mau berubah diri, kau tidak mau bertobat, itu kesombongannya. Kalau tadi kita bisa marah sama orang, kita bisa pakai jubah kita, kamuflase kita nggak kelihatan. Kita tahu hati kita. Janganlah. Tulislah tobat harus menghasilkan buah, dan buah itu adalah buah roh, buah kasih.
selagi kita masih sehat, selagi kita masih memiliki materi, selagi kita punya pekerjaan dan karir yang bagus, selagi kita masih memiliki posisi di gereja sebagai apapun kita butuh sesuatu yang luar biasa, gunakan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Jadikan pelajaran apa yang jadi di Indonesia saat ini, saat wakil rakyat itu diminta berdebat sama rakyat. Tentu dalam diri, apa wakilnya Tuhan? Lebih serem lagi kalau kayak gitu. Dan juga ada jemaat yang melihat, ada jemaat yang menilai kita, dan mereka memandang kita terus. Terus berhati-hati sekarang. Yang penting jangan keluarkan Yesus dalam diri kita. Jangan keluarkan firman Tuhan dari dalam diri kita. Jangan keluarkan dia. Kalau kita tak mengeluarkan Yesus dalam diri kita, yang tadi pasti akan kelihatan. Nanti gampang. Ada saudara pernah tinggal di terutama dalam suatu persekutuan Kristen, di mana pun kau berada, lihat aja. Gampang kok dinilai. Walaupun bukan hal yang mudah untuk kita menjadikan Tuhan, tapi paling tidak dalam hati kita mau belajar untuk kita mau berubah. Kita belajar untuk mau ditegur. Kita belajar untuk mau bertobat. Paling tidak dengan berpikir seperti itu, kita sudah selangkah lebih maju. Daripada kita seperti orang yang baru tidak tahu, tetapi kita aman-aman aja, punya masih sehat, aku masih bisa pelayanan, aku masih bisa bekerja, aku masih bisa bisnis. Oh, susah katakan. Sodom dan Gomora pun baru dihancurkan setelah Lot bertahun-tahun tinggal di sana. Ya. Dan tetap akhirnya dihancurkan juga. Kita baik-baik. Jangan selama ini dalam diri kita seperti Sodom dan Gomora. Padahal mungkin karena kebaikan Tuhan saja kita masih ada saat ini. Ketika kita tak bertobat terus, maka kita yang mengambil keputusan. Bukan Tuhan yang membinasakan kita. Tapi saat kita tidak mau ditegur, Yesus akan keluarkan. Kita menjauh dari Tuhan. Dan kalau kita menjauh dari Tuhan, kita menjadi sasaran empuk seperti pribadi yang namanya iblis. Hati-hati, akhir zaman sudah di depan mata kita banyak hal-hal yang kita tidak tahu akan terjadi. Kalau kita memilih itu takut, nggak ada gunanya juga. Kalau kita memilih itu bertobat, maka ada harapan besar bahwa Tuhan akan menolong kita. Saya khotbah pada malam hari ini, saya undang musuh. Kita ingin berbelajar buat Indonesia ya teman-teman ya. Ini tolong cari ada lagu Indonesia kemuliaannya. Kita sebagai wakil-wakilnya Tuhan kita juga punya tanggung jawab atas kota ini. Semakin kita menjadi orang yang benar, semakin kita menjadi rumah produksi menyatakan kasih Tuhan, semakin bantu Tuhan memandang kepada Indonesia. Kita tidak bisa mengatakan kepada orang di luar sana, tidak bisa. Kita lah teman dunia. Makanya susul-susul lah. Fokus kepada firman Tuhan pada hari ini, ambil. Simple, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, bertobat dan berjanji kepada Tuhan tidak mengulangi lagi. Dan kita mulai satu kehidupan yang baru. Yesuslah Tuhan, jangan ditinggikan, layak disembah.
Kami adalah wakil Tuhan yang ada di bumi Indonesia. Kami bawa suara kami, kami bawa doa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Pertama kami bertobat. Kami wakil Tuhan di bumi, kami bertobat Tuhan. Ampuni kami. Kau selama ini kami tidak pernah mencerminkan kasih Tuhan. Kami hanya mencerminkan diri kami sendiri. Dan kami mencerminkan sama seperti Lucifer Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami kembali kepada Tuhan. Kami kembali kepada kehidupan. Kami mau ditegur. Kami bertobat Tuhan. Kami tidak lagi mengulang jalan-jalan yang jahat. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Kami mau kembali lagi menjadi milik kepunyaan Tuhan, milik pusakanya Tuhan. Tolong kami Tuhan, terangi hati kami, terangi mata batin kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan di Indonesia. Pulihkan gereja Tuhan di Indonesia. Pulihkan Tuhan. Sadarkan Tuhan. Para pemimpin kami selama ini menjalankan tugas sebagai wakil Tuhan, tapi tidak menjalankan. Sadarkan ya Tuhan. Sadarkan ya Tuhan. Tidak lagi membesarkan bendera-bendera pribadi, organisasi, kelompok atau apapun, tapi membesarkan Panji Yesus. Sadarkan Tuhan. Karena Indonesia ada di tangan kami, kuncinya ada di tangan kami ya Tuhan. Allah dan keluarganya boleh dihancurkan saat mereka menjadi Sodom dan Gomora ya Tuhan. Sadarkan Tuhan anak-anak-Mu. Sadarkan Tuhan untuk kembali fokus kembali lagi kepada jalan keselamatan, jalan Kristus. Kami minta pertobatan untuk muncul Tuhan, sehingga tidak lagi banyak orang yang memiliki kitab suci yang berbicara tentang Yesus, tapi tidak datang kepada kehidupan Yesus sendiri. Berfokus pada diri sendiri, supaya bertobat Tuhan, supaya bertobat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat para wakil-wakil rakyat di Indonesia, para pemimpin, pemangku jabatan ya Tuhan. Sadarkan juga mereka ya Tuhan. Sadarkan juga mereka ya Tuhan. Sadarkan. Ini waktunya Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa hari ini Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan itu tercurah kembali. Dan mereka bisa kembali lagi memandang Tuhan. Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kota-kota. Biarlah segala yang menjadi yang kejahatan, pelaku-pelaku korupsi, pelaku-pelaku kemunafikan sesemuanya, Tuhan bukakan sesemuanya. Tuhan bukakan sesemuanya. Tuhan tunjukkan orang-orang yang benar yang bisa memimpin negeri ini. Tuhan angkat mereka. Berdoa membela negeri kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan buat keluarga kami mana mereka berada, juga sama kami. Sadarkan juga mereka ya Tuhan. Kalau ada di antara keluarga kami masih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka hidup dengan seenaknya saja, bangga dengan kitab suci, bangga dengan kerohanian, bangga dengan pelayanan, tapi tidak ada Yesus di dalam hati mereka. Sadarkan itu, sadarkan itu. Negeri itu semua untuk kembali sadar, supaya kami siap saat menghadapi risiko seperti apa. Kami tahu kami bersama dengan Tuhan Yesus. Kami tidak sendirian. Kami tidak terkecoh si iblis. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih buat firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat fellowship. Terima kasih buat semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan sisa malam di dalam tangan-Mu. Hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami minta kembali kepada kami masing-masing. Akan kembali dan ke bagian-bagian daerah yang lain.
Tetap peringatan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Jaga lindungi kami dari segala yang jahat, dan segala malapetaka, bencana, kecelakaan, maut dari kuasa kegelapan maupun dari kuasa orang jahat. Tidak satu pun menyentuh kami, karena kami ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang telah diberkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.